Bagaimana cara membeli dan juga menggunakan elektronik materai atau e-materai dalam proses pendaftaran CPNS? Nah, pastikan teman-teman tonton video ini agar tidak salah lagi terkait dengan ketentuan e-materai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Master Mili. Nah, teman-teman semuanya yang ingin mendaftar penerimaan CPNS mulai tahun 2023 bahwasanya elektronik materai atau e-materai ini sudah berlaku dan sudah digunakan dalam pembubuhan atau peletakan pada beberapa surat ya untuk proses pendaftaran CPNS. Nah, jadi materai fisik yang kalian beli di warung ataupun di kantor pos itu tidak berlaku lagi sekarang ya. Jadi tidak bisa materai fisik tersebut kalian gunakan dalam proses pemberkasan pendaftaran CPNS. Sekarang mulai digunakan elektronik materai atau e-materai ini. Nah, bagaimana ketentuan dari elektronik materai ini serta tata cara penggunaannya dan juga cara pembeliannya? Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Nah, sebelum itu silakan teman-teman bantu subscribe channel ini ya jika kalian rasa channel ini bermanfaat, dan pastinya bantu share, like, dan juga komen jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Ketentuan pertama adalah elektronik materai atau e-materai ini hanya digunakan untuk dokumen yang memerlukan tanda tangan atau peletakan e-materai. Nah, biasanya elektronik materai ini ditempel atau digunakan pada dua jenis dokumen atau syarat berkas ya dalam pendaftaran CPNS, yakni dokumen surat lamaran dan juga surat pernyataan. Surat pernyataan ini terkadang ada beberapa instansi itu dua surat pernyataan. Jadi kalau dua surat pernyataan artinya kalian harus membutuhkan 3 elektronik materai. Tetapi kalau surat pernyataannya satu, persyaratan satu, maka cukup menggunakan 2 elektronik materai saja. Dan ketentuan yang kedua adalah pembelian e-materai ini bisa dilakukan di beberapa website resmi ya, baik itu dari Peruri ataupun dari pihak ketiga. Dan tentunya pembelian elektronik materai ini bisa dibeli melalui online dan kalian bisa membelinya mulai dari sekarang. Jadi tidak apa-apa walaupun mungkin CPNS belum dibuka ya, kalian mau beli elektronik materai terlebih dahulu boleh, tidak apa-apa, karena elektronik materai ini tidak ada yang namanya masa kadaluarsanya. Setelah kalian beli, maka elektronik materai ini nanti bisa digunakan atau tinggal kalian gunakan saat proses pendaftaran CPNS dengan mengisi atau menambahkan ke surat lamaran atau surat pernyataan yang menjadi persyaratan dari pendaftaran CPNS. Dan kemudian untuk peletakan e-materai ini ya di samping tanda tangan, jadi tidak boleh mengenai tanda tangan. Ini aturannya. Jadi peletakan e-materai itu nanti ya diletakkan di samping tanda tangan ya, tidak boleh bersentuhan dengan tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan ini tergantung dari kebijakan instansi. Ada instansi yang membolehkan tanda tangan berbentuk elektronik, ya itu ada beberapa instansi yang membolehkan. Tetapi kebanyakan instansi itu tidak boleh tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangannya harus tanda tangan basah atau tanda tangan langsung ya. Setelah surat dibuat atau misalnya surat lamaran itu entah diketik, entah ditulis tangan, kemudian langsung ditanda tangan menggunakan tinta basah berwarna hitam, kemudian baru diletakkan e-materai. Nah, jadi baca baik-baik lagi terkait dengan persyaratan dari masing-masing instansi yang nanti teman-teman lamar. Apakah membolehkan tanda tangan ini menggunakan tanda tangan elektronik atau wajib menggunakan tanda tangan basah ya atau tanda tangan secara langsung. Nah, alur dari pembuatan ataupun peletakan dari elektronik materai atau e-materai ini diantaranya teman-teman yang pertama adalah harus menyiapkan surat lamaran terlebih dahulu atau surat pernyataan ya yang membutuhkan peletakan yang namanya materai atau elektronik materai ini. Nah, surat pernyataan dan surat lamaran ini kalian nanti buat sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing. Entah itu surat lamarannya diketik atau ditulis tangan ya, atau tinggal mendownload filenya dan kalian tinggal isi dengan diketik atau tulis tangan. Jadi sesuaikan dengan format dari instansi masing-masing yang teman-teman lamar. Kemudian surat lamaran ini kalian isi, setelah kalian isi kalian print ya. Kalau tanda tangan ya nggak perlu di print. Kalau tulis tangan ya, surat lamarannya atau pernyataannya tidak perlu di print, jadi tulis tangan udah jadi. Nah, baru kalian tanda tangani ya, surat lamaran atau surat pernyataan tersebut kalian tanda tangani ya, tanda tangani menggunakan tinta berwarna hitam, tinta basah ya. Kemudian surat tersebut kalian scan ya, kalian scan berbentuk file PDF. Nah, jangan
scan-nya itu berbentuk file yang lain atau JPG atau dipotongkan saja, itu tidak akan bisa ya untuk meletakkan nanti e-materainya. Jadi surat tersebut, entah surat lamaran atau surat pernyataan, itu setelah kalian isi, kemudian kalian tanda tangani, kemudian kalian scan menggunakan baik itu aplikasi cam scanner dari HP ya, atau dari Android kalian ya, atau bisa langsung ke tempat fotokopian, minta tolong scan surat lamaran atau pernyataan kalian tadi yang setelah teman-teman buat. Nah, kemudian kalau suratnya sudah di-scan berbentuk file PDF, nah kalian kalau mau merubah ukurannya atau mengedit ukuran dari file PDF tersebut, rubah terlebih dahulu ya. Jangan sampai merubahnya atau mengedit file tersebut setelah dilakukan peletakan e-materai. Kalau setelah diletakkan e-materai, maka surat tersebut tidak sah ya, tidak sah. Jadi kalau mau mengedit atau merubah ukuran ya, mengkompres ukuran dari surat lamaran atau pernyataan saat sebelum diletakkan e-materai dan sudah di-scan ya, di-scan berbentuk file PDF tadi. Kemudian setelah surat tersebut siap ya, berbentuk file PDF, maka teman-teman harus masuk ke tempat atau website atau portal pembelian elektronik materai ya. Jadi kalian buat akun dulu. Nanti di akhir video ini saya buatkan tutorial cara pembuatan akun atau tempat beli elektronik materai dan cara pembubuhannya. Jadi setelah file PDF siap, kemudian kalian masuk ke website penyedia dari penjualan elektronik materai, kemudian kalian letakkan ya, atau masukkan atau bubuhkan elektronik materai tersebut. Setelah selesai, maka tinggal download suratnya, maka secara otomatis surat sudah ada peletakan elektronik materainya atau e-materainya sudah ada pada surat yang kalian siapkan, entah itu surat lamaran atau surat pernyataan tadi. Nah, jadi yang paling penting yang perlu teman-teman ingati bahwa kalau mau mengedit surat tersebut, jangan edit atau perkecil ukuran, perbesar ukuran surat ya, setelah elektronik materai atau e-materai sudah ditempel pada surat tersebut. Jadi pastikan surat tersebut sebelum ditempel e-materai boleh mengedit ya. Kalau sudah ditempel e-materai jangan sekali-sekali mengedit ya atau mengkompres file ukurannya. Maka e-materai tersebut akan tidak sah jatuhnya atau materai tersebut tidak berlaku lagi dan kalian harus buat baru lagi. Kemudian tempat pembelian e-materai ini banyak, ada ematerai.go.id, ada e-materai live ya, ada emet atau skill academy, atau bisa beli langsung ke kantor pos. Nanti di kantor pos tinggal bawa surat lamaran, surat pernyataan yang telah kalian siapkan, kemudian nanti minta tambahkan atau bubuhkan e-materai ini, atau bisa di pinet di pajakku ematerai.co.id atau di pos e-materai.co.id dan banyak jasa-jasa penyedia e-materai. Tetapi nanti saya akan buatkan tutorial itu satu website ya yang saya gunakan nanti adalah e-materai live. Nah, secara umum dari penggunaan pembubuhan e-materai ini baik dari website mana saja itu sama ya. Hanya saja mungkin bentuk aplikasinya saja yang berbeda. Tetapi pada umumnya cara pembubuhan materai itu sama. Jadi siapkan suratnya dulu, baru kemudian nanti kalian letakkan atau bubuhkan e-materai ini. Oke, langsung kita akan tutorial cara pembelian e-materai dan juga peletakan atau pembubuhan dari surat lamaran dan surat pernyataannya. Nah, silakan kalian simak videonya sampai selesai. Oke, baik teman-teman. Nah, ini tata cara pembelian elektronik materai atau e-materai ya. Jadi sebenarnya pembelian elektronik materai ini dilakukan secara online dan banyak situs atau website yang bisa kalian gunakan. Ada materai.id. Kalau materai.id seperti ini ya tampilannya. Kemudian ada Skill Academy ya, Skill Academy e-materai ini tampilannya seperti ini, jadi bisa kalian gunakan juga. Tapi yang paling simple menurut saya ini bisa teman-teman menggunakan e-materai live ya. Jadi e-materai live ini sebenarnya lebih simple penggunaannya. Nah, yang harus kalian lakukan pertama sekali sebelum membubuhkan dokumen ya, kalian harus buat terlebih dahulu akun ya, buat akun terlebih dahulu. Nah, karena kita belum ada akun, jadi kita registrasi dulu ya, atau buat akun dulu. Nah, di sini buat akun, masukkan alamat email kita, kemudian masukkan password. Password ini password yang bisa teman-teman ingat ya. Jadi pastikan password ini password yang bisa teman-teman mudah untuk mengingatnya.
Oke, kemudian selesai kita klik I am bukan robot. Oke, setelah selesai pilih registrasi. Nah, ya. Jadi akun Ematry kita udah siap dan kita langsung login ya. Langsung login, tekan lagi kemudian tekan login. Nah, jadi setelah login, nah di sini ya. Nah, ini bentuk tampilan dari website Ematry Lab ini. Kemudian kita lihat di sini, ini akun email kita, kuota Ematry kita 0 keping. Artinya memang belum kita beli ya. Jadi kita harus beli terlebih dahulu untuk penggunaan Ematry ini. Nah, cara belinya gimana? Cara belinya di sini teman-teman langsung tambah kuota. Nah, tambah kuota ya. Di sini ada upload dokumen, cek progres dokumen, tambah kuota, cek status pembayaran. Jadi lebih simpel sebenarnya Ematry Live ini. Nah, kita beli tambah kuota terlebih dahulu. Nah, kita mau beli berapa keping nih? Satu atau dua ya, tergantung dengan surat lamaran yang teman-teman bisa gunakan ya, atau yang nanti akan ditambahkan Ematry. Jadi kalau surat lamarannya satu, pernyataannya satu, beli dua. Tetapi kalau mau lebih aman, takutnya nanti Ematry-nya itu gangguan. Biasanya kalau pendekatan CPNS ini sering gangguan, langsung beli aja 5 keping ya. Jadi saya beli terlebih dahulu 1 keping di sini. Nah, untuk nominal Ematry-nya ini 10.000 ya. Tapi ada biaya admin 2 jadi 2.000 jadi 12.000. Kita beli terlebih dahulu kuotanya. Oke. Nah, di sini ada QRIS. Nah, jadi langsung teman-teman bisa menggunakan QRIS-nya. Nah, saya lakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, setelah selesai kita lakukan pembayaran, maka cek status ya. Nah, kita cek status. Oke. Nah, ini udah kebeli ya. Tadi yang tadinya 0 kuota Ematry kita, sekarang ada 1 ya. Jadi pastikan teman-teman kalau bisa beli itu lebih dari surat yang ingin ditambahkan nanti elektronik Ematry-nya. Nah, setelah Ematry ada, langsung klik upload dokumen. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu, pilih tipe dokumen. Nah, tipe dokumen ini bisa kalian pilih ya, sesuai dengan dokumen. Kalau di sini surat lamaran atau surat perjanjian atau surat pernyataan ya, kalian klik surat pernyataan. Tapi kalau surat lamaran tidak ada, kalian pilih saja surat lainnya. Kemudian masukkan nomor dokumen, ini tidak perlu ya. Kemudian tanggal dokumen. Nah, tanggal dokumen ini masukkan saja saat kapan kalian ingin menggunakan atau mengupload dokumen ini. Kemudian masukkan nilai dokumen, karena tidak ada biaya di sini kita kosongkan. Pilih file. Nah, ini ya. Pastikan file surat lamaran atau pernyataan tersebut berbentuk file PDF. Bentuk filenya bukan Microsoft Word atau PNG atau JPG, jadi pastikan berbentuk ataupun formatnya file PDF. Nah, kemudian kita klik. Oke, dokumen sudah ada, kemudian kita langsung upload. Nah, setelah selesai, kita nanti bisa mengatur terkait penggunaan Ematry-nya. Nah, ini ya, Ematry ini kita letakkan di sini ya, di tidak boleh menyentuh tanda tangan, jadi di samping tanda tangan. Nah, Ematry-nya di sini. Oke. Nah, setelah selesai meletakkan Ematry sudah pas ya. Kemudian kita lanjut proses berikutnya. Nah, cek progres dokumen. Oke, dokumen sudah selesai, sudah ada. Kemudian di sini dalam proses stamping ya, atau dalam proses peletakan. Nah, kalau belum muncul, kalian silakan refresh ya. Di refresh ini, maka nanti akan muncul untuk tombol downloadnya. Selesai, maka kita akan download. Nah, ini bentuk gambaran surat yang sudah diletakkan Ematry. Nah, jadi sudah ada Ematry-nya, dan surat ini tinggal kita download ya. Nah, surat ini nanti langsung kalian unggah pada laman SCSN ya. Jadi tinggal kalian unggah pada laman SCSN. Nah, pada laman SCSN ini nanti kalian unggah ya pada menu unggah dokumennya. Tetapi pastikan untuk surat ini yang sudah diletakkan Ematry ini tidak boleh kalian edit, kalian kecilkan ukurannya lagi, atau tidak boleh diapa-apain lagi. Jadi langsung surat ini yang sudah berbentuk file PDF ya. Nah, ini ya, surat ini berbentuk file PDF. Nah, langsung teman-teman unggah ya. Langsung teman-teman unggah nih. Unggah pada
laman SSCSN ya, atau pada menu unggah. Oke, mungkin cukup ya untuk terkait dengan tata cara pembelian dan penggunaan e-materai. Nah, mungkin itu cara pendaftaran ataupun cara beli ya dari penggunaan elektronik materai untuk proses pendaftaran CPNS. Silakan jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan bantu share ke teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Dan nantikan informasi-informasi lainnya terkait dengan perkembangan CPNS dan pastikan kalian subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang penting untuk pejuang CASN, CPNS dan juga sekolah kedinasan serta P3K. Terima kasih bagi teman-teman yang ingin bimbingan belajar masih dibuka. Silahkan kalian bisa daftarnya melalui DM ke Instagram saya Mini Umri atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan saya rasa cukup ya untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.